Ini saya nggak pakai slide, ya. Saya nggak pakai slide, jadi silahkan ditulis. Ya, karena laptop saya tinggal di kampus. Lupa kalau hari ini mau ada Zoom gitu ya, jadi nggak bawa laptop. Dan slide-nya ada di laptop gitu ya. Jadi ya daripada mundur lagi ya nggak apa-apa, kita tetap Zoom, tapi saya jelaskan aja, jadi silakan untuk ditulis oleh masing-masing ya, terutama oleh PJ dan tentu saja oleh masing-masing yang akan mengerjakannya. Jadi tugas proyek ini sebenarnya rutin ya di mata kuliah ini. Dan memang sebenarnya jadwalnya setelah UTS biasanya. Tapi ini karena mau ada yang penelitian, walaupun memang sudah saya batasi, jadi hanya tinggal 2 orang saja yang akan penelitian penerapan di kelas. Jadi saya majukan gitu. Dan juga UTS-nya ditiadakan diganti dengan UAS saja. Biasanya UTS saja, sekarang jadi UAS saja. Sehingga waktu UTS-nya bisa kita tabrak untuk mengerjakan tugas proyek ini. Yang pertama, pertimbangkan karena ini jumlahnya kita banyak ya, 31 orang. Kalau dulu kan mata kuliah ini hanya 20-an gitu ya mata kuliah pilihan itu. Sekarang karena 3 kelas, jadi satu mata kuliah pilihannya itu 30-an gitu ya. Maka yang asalnya tugas individu, maka kita akan ganti jadi tugas kelompok. Tapi satu kelompoknya hanya terdiri dari 2 orang. Sehingga nanti ada 15 kelompok yang akan mengerjakan. 2 orang dan satu kelompok 3 orang ya. Itu hal penting yang pertama. Ya. Sehingga nanti ada 15 kelompok dan rencananya akan dibagi ke dalam nggak dibagi ke dalam 3 minggu presentasi, jadi 1 minggunya 5 kelompok gitu ya. Kemudian ada 3 tema besar ya dari tugas proyek ini. Nanti silakan diundi ya, jadi supaya adil silakan nanti diundi saja. Ya. Tema yang pertama adalah mengamati datang ke industri begitu ya, industri boleh industri menengah, industri besar gitu ya, dan mengamati sistem pengolahan limbah yang ada di tempat tersebut. Itu yang pertama ya. Tapi tidak boleh industri kecil, misalnya industri pembuatan cimol, misalnya di rumah dia cuma buat cimol doang, satu harinya juga buat cimolnya misalnya cuma sekilo gitu ya. Tidak boleh yang seperti itu ya. Jadi minimal usahanya itu usaha menengah. Itu yang pertama ya. 5 kelompok mengerjakan itu. Silakan diundi. Karena kan tadi dari 15 itu ada 3 ya tema besarnya, maka satu tema besar itu dikerjakan oleh 5. Tema yang kedua adalah membuat alat pengolahan limbah sederhana. Ya, sederhana di sini berarti yang tidak harus menggunakan alat laboratorium ya. Jadi misalnya bisa memanfaatkan dari limbah untuk limbah. Bisa misalnya memanfaatkan kaleng bekas begitu ya. Walaupun nanti misalnya tetap harus ada yang dibeli, misalnya kain kasa, pasir, kerikil begitu ya. Nah, itu tema yang kedua ya, membuat alat pengolahan limbah sederhana. Nah, tapi ini juga diusahakan 5 kelompok itu tidak sama ya, alat yang dibuatnya. Banyak referensinya, silakan dicari. Nah, yang ketiga itu menganalisis zat yang ada di dalam limbah. Tema besar yang ketiga ya. Bentar. Jadi tema yang ketiga itu menganalisis zat yang ada di limbah gitu ya. Analisisnya analisis sederhana saja, analisis kualitatif gitu ya. Misalnya menganalisis dari limbah air sumur, bukan tidak selalu limbah ya. Misalnya limbah cucian piring, limbah hasil cuci baju gitu ya. Nah, kalau yang untuk prosedur yang ketiga ini itu boleh menggunakan laboratorium. Itu juga yang prosedur kedua juga boleh. Ya, jadi itu ya tema besarnya. Gitu ya, silahkan setiap kelompok tidak boleh ada yang sama. Yang pertama industrinya, tema yang pertama industrinya tidak boleh sama. Yang kedua alatnya tidak boleh sama. Yang ketiga jenis limbahnya tidak boleh sama. Kalau yang dianalisisnya itu boleh. Misalnya dari limbah
cucian piring dan limbah cucian baju, misalnya mau diisi itu zat organiknya sama-sama boleh, tapi jenis limbahnya tidak boleh. Jadi begitu ya, jadi kurang lebih 3 tema besar yang dimana satu temanya dikerjakan oleh 5 kelompok. Silakan diundi saja supaya adil ya. Kelompok ini mengerjakan mana. Kemudian tagihannya apa? Jadi pengerjaan proyek ini dianggap itu selesai dalam waktu 2 minggu, gitu ya. 2 minggu itu berarti di tanggal 18 ya, tanggal 18, kemudian 2 minggu itu berarti kita tidak akan bertemu di kelas di tanggal 18 dan tanggal 25. 18 April dan 25 April itu tidak ada pembelajaran di kelas, jadi dianggapnya sedang mengerjakan proyek. Tetapi di tanggal-tanggal tersebut itu nanti harus ada laporan pengerjaan di minggu tersebut, gitu yang harus dikumpulkan. Itu tagihan yang pertama ya, ada laporan mingguan, gitu. Saat eh, tidak ada pembelajaran di kelas. Kemudian eh, tagihan yang kedua adalah laporan secara keseluruhan. Itu nanti dikumpulkan serentak di tanggal 2 ya, 2 Mei. Tanggal 2 Mei pada saat 5 kelompok yang pertama itu tampil. Tuh, laporan secara keseluruhan. Susunan laporannya sama seperti susunan laporan pada umumnya ya, latar belakang, tujuan, rumusan masalah, teori dasar. Dan yang tagihan yang ketiga adalah slide point untuk presentasi. Jadi nanti kita akan mulai presentasi untuk 5 kelompok pertama. Kita akan presentasi untuk 5 kelompok pertama di tanggal 2 April gitu ya. Berarti 5 kelompok selanjutnya di tanggal 9 dan 5 kelompok selanjutnya di tanggal 16. April, Mei. Ya. Nah, tapi tadi laporan dan slide PowerPoint-nya semuanya serentak dikumpulkan di tanggal 2 Mei ya, pada saat penampilan kelompok yang pertama. Kemudian kalau misalnya nanti kalau misalnya sudah menemukan judulnya mau apa, begitu ya, silakan di list, kemudian kirimkan dulu ke saya listnya. Nanti untuk menilai apakah hal tersebut mungkin atau dilakukan atau enggak. Nah, kemudian untuk kelompok yang pertama yang pasti turun untuk mengetahui pengolahan limbah di industri itu yang harus diambil datanya ketika itu nanti kan dia industri apa, produknya ada berapa, kemudian dalam seharinya tuh biasanya menghasilkan limbah berapa banyak. Kemudian nanti di sana sistem pengolahan limbahnya seperti apa, mereka pakai apa, harus dijelaskan secara detail. Kalau belum ada, kenapa? Jangan yang belum ada, pokoknya cari yang, karena kan banyak juga yang belum ada ya, jadi si limbahnya itu langsung dibuang ke badan air. Kita cari yang memang sudah ada. Kalau misalnya ada reuse gitu ya, si limbahnya itu digunakan lagi, nah biasanya mereka gunakan apa? Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ingin bertanya Bu, untuk mengenai nanti presentasinya, itu kan kelompok tuh dengan tema yang berbeda atau satu tema sama? Yang sama. Oke, terima kasih. Ada lagi? Iya.
Izin bertanya lagi, Bu. Untuk nanti kan 2 minggu itu kita tidak, melakukan pertemuan. Nah, untuk, itu kita melaporkan, suatu kegiatan itu paling lewat Google Drive aja gitu ya, Bu? Iya, di LMS aja. Oh, di LMS Jadi ya? yang dilaporkannya itu berupa logbook. Jadi misalnya hari apa, misalnya dalam seminggu itu mengerjakannya misalnya 2 hari. Harinya hari apa, tanggal berapa, dikerjakannya apa, buktinya apa. Yaitu berupa foto gitu. Nanti dibuat dalam bentuk tabel kayak logbook aja, logbook praktikum ya. Itu yang dikumpulkan setiap minggunya. Ada lagi yang lain? Ini sih kayaknya relatif hampir semuanya ada ya. Kalau yang nggak ada, ya setidaknya perwakilan kelompok di sini ada semua kayak. Ya, kalau tidak ada ya silahkan ya, saya menunggu list kelompok beserta judulnya gitu ya. Untuk nanti dikoreksi apakah memungkinkan untuk dikerjakan atau enggak. Tapi kan kalau misalnya tidak memungkinkan nanti saya kasih saran sebaiknya ini ya. Paling untuk daftar kelompoknya nanti Irma kirim ke grup aja gitu ya, Bu? Ya. Eh, Ibu dia list aja di grup misalnya. oke, siap, Bu. Maksudnya kelompoknya mah dibuat dulu, kemudian diundi Iya. dulu temanya. Nanti kalau untuk judul spesifiknya boleh di list di grup ya. Oh, siap, Bu. Ya, mungkin cukup ya kalau nggak ada yang ditanyakan lagi. Eh, kita kan nggak ada kuliah ya minggu ini, nggak ada. Tapi nanti insya Allah ketemu di kelas lagi tanggal 2 ya. Baik, cukup ya saya akhiri eh, pengarahan sore ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Dan ya, cukup ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.